Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Reskita. Saya berasal dari kelas B, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan saya untuk memaparkan materi terkait penganggaran, yaitu anggaran neraca, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kami, penganggaran. Langsung saja kita masuk ke materi anggaran neraca. Adapun poin yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait konsep dan tujuan anggaran neraca, yang kedua elemen-elemen anggaran neraca, yang ketiga format anggaran neraca. Langsung saja kita kepada materi pertama, yaitu terkait konsep dan tujuan anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Dalam anggaran neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlibat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang terlihat pada bagian pasifa. Anggaran ini dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Anggaran neraca merupakan tahap akhir dari seluruh tahap yang harus dilalui untuk menyusun anggaran induk suatu badan usaha. Baik, selanjutnya yaitu anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada bagian anggaran periode yang bersangkutan. Anggaran ini dibuat dengan tujuan yang pertama sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. Yang kedua, sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindarkan manajemen. Yang ketiga, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lain. Yang keempat, yaitu sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait elemen-elemen anggaran neraca. Nah, elemen-elemen anggaran neraca meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang pertama, aktiva meliputi yang pertama yaitu aktiva lancar merupakan semua harta perusahaan yang diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun. Dalam aktiva lancar terdiri dari akun kas menjadi uang atau uang tunai dan ekuivalen kas, surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, persediaan barang dagang dan bahan baku, dan biaya yang dibayar di muka atau contohnya yaitu sewa, asuransi, dan lain-lain, serta perlengkapan usaha. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, adalah dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan. Nah, dalam investasi jangka panjang ini meliputi akun investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva berwujud seperti tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aktiva tetap berwujud adalah semua aktiva yang berumur dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik. Aktiva tetap berwujud, contohnya yaitu tanah, peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Nah, yang keempat, ada aktiva tetap tidak berwujud adalah semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi mempunyai manfaat nyata dalam perusahaan. Aktiva tetap tidak berwujud ini meliputi goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain sebagainya.
Dan yang terakhir, ada aktiva lain-lain. Aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis aktiva sebelumnya. Aktiva lain-lain meliputi titipan kepada penjual, bangunan dalam proses pengerjaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kewajiban. Nah, kewajiban ini meliputi utang lancar yang merupakan kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun. Utang lancar ini meliputi utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Yang kedua yaitu utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang ini meliputi utang bank, utang obligasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Nah, yang ketiga yaitu ekuitas perusahaan. Ekuitas pemilik yaitu sebagai kewajiban perusahaan pada pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik ini terdiri dari modal atau modal saham, laba ditahan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya materi terkait format anggaran neraca. Nah, di sini adapun format anggaran neraca sama dengan format neraca pada umumnya. Berikut ini adalah contoh format anggaran yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran neraca. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat format anggaran neraca pada PT Sejahtera Indah Lestari. Nah, adapun aset lancar yaitu kas dan bank sebesar 2.000, piutang dagang sebesar 10.000, persediaan sebesar 30.000, biaya dibayar di muka, dan total aset lancar sebesar Rp46.000. Aset tidak lancar yaitu tanah sebesar Rp20.000, bangunan dan peralatan sebesar Rp120.000, paten sebesar Rp10.000, total aset tidak lancar yaitu Rp150.000 dengan total aset keseluruhan senilai Rp196.000. Nah, adapun kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar yang meliputi utang dagang sebesar Rp12.000, utang gaji Rp4.000, utang pajak Rp2.000 dengan total kewajiban lancar Rp18.000. Nah, adapun kewajiban jangka panjang yaitu utang obligasi sebesar Rp50.000. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, pada ekuitas ini terdapat saham biasa sebesar Rp60.000, saldo laba atau defisit Rp68.000 dengan total ekuitas Rp128.000. Dengan total keseluruhan ekuitas dan kewajiban sebesar Rp166.000. Nah, informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran neraca untuk suatu periode anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca perusahaan periode lalu. Yang kedua, anggaran kas untuk periode anggaran. Yang ketiga, anggaran laba rugi untuk periode anggaran yang mendatang. Nah, adapun kesimpulan pada pemaparan saya kali ini yaitu anggaran neraca adalah laporan keuangan yang penting untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Dengan melihat anggaran neraca, manajemen dapat menilai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.